Halo semuanya, gue Admin Sin. Di video kali ini gue bakal bawakan cerita Suitu Tsurugi no Historia Season 3 episode 1. Karena animenya mengambil adaptasi dari manga, jadi gue akan ambil beberapa chapter yang menurut gue akan jadi episodenya nanti pada season 3 yang akan rilis tahun depan kalau nggak delay. Jadi gue disclaimer, ada kemungkinan cerita yang gue bawakan ini bisa aja kurang atau lebih pas nanti animenya tayang. Cerita dimulai setelah para murid berhasil lulus tes Bloom dan resmi masuk ke fraksi masing-masing. Mereka semua kemudian dikumpulkan di sebuah ruangan untuk mendengarkan pengarahan dari Serah mengenai aturan-aturan di menara. Namun tiba-tiba suasana berubah tegang ketika Serah mengatakan kalau ada pengkhianat di dalam menara. Mendengar itu seluruh murid termasuk Will langsung terkejut. Saat itulah seekor kucing muncul dan berubah menjadi Ceridwen. Ceridwen menjelaskan bahwa setelah insiden Terminalia, yaitu saat para Magiaveni memperbaiki segel langit, pintu menara yang harusnya tertutup tiba-tiba terbuka dari dalam. Seperti ada yang sengaja membukanya agar monster yang Will lawan pada saat itu langsung masuk ke menara dan membunuh para Magiaveni yang kehabisan mana. Padahal pintu menara tidak bisa dibuka sembarang orang. Hanya para penyihir tingkat tinggi yang memiliki izin yang bisa membukanya. Salah satunya adalah Serah. Karena para murid baru belum pernah masuk ke menara sebelumnya, mereka otomatis bebas dari kecurigaan. Itulah alasan kenapa Will dan teman-temannya dipercaya untuk mengawasi setiap anggota dari masing-masing fraksi. Ceridwen juga berharap tragedi 10 tahun yang lalu tidak terulang lagi. Dulu salah satu Magiaveni tewas akibat kekacauan yang dibuat kelompok Gothia di kota Regarden. Mendengar penjelasan itu, Will akhirnya sadar kalau monster yang pernah menyerang dirinya dan Elvaria di hutan 10 tahun yang lalu ternyata juga merupakan monster yang dipanggil oleh kelompok Gothia. Sementara itu, Serah yang tidak terikat dengan fraksi manapun hanya bisa menjadi pengawas. Sebelum rapat berakhir, ia mengingatkan satu hal penting, siapapun bisa menjadi pengkhianat. Setelah rapat selesai, Will dan teman-temannya berdiskusi. Mereka sadar kalau tugas mengawasi para senior jelas bukan pekerjaan yang mudah. Saat itu, Colette dengan santainya berkata kalau dia bakal menjadi pemimpin penyelidikan ini. Ucapan itu malah seperti jadi kenyataan, karena keesokan harinya Colette tiba-tiba disambut bak seorang ratu di fraksi tanah. Bahkan dia langsung didudukan di atas hingga sana. Colette sendiri tentu bingung kenapa semua orang memperlakukannya seperti itu. Ternyata para anggota fraksi tanah yang isinya kakek-kakek semua menjelaskan bahwa mereka sudah menunggu Colette, sang penerus dari keluarga bangsawan Loire, bisa masuk ke fraksi mereka. Selain karena Colette memiliki darah bangsawan Loire, mereka juga senang karena setelah 20 tahun tidak ada anggota baru, khususnya perempuan. Akhirnya sekarang mereka kedatangan Colette yang bisa membawa nuansa feminim di fraksi tanah. Rose kemudian menjelaskan kalau seluruh anggota fraksi tanah termasuk kakeknya sendiri menaruh harapan kepada Colette agar bisa mengembalikan kejayaan di fraksi tanah. Di sisi lain, teman-temannya Will juga mengalami masalah di fraksinya masing-masing. Tapi lucunya bukan karena menemukan petunjuk soal pengkhianatan, melainkan karena mereka sendiri yang dibuat menderita. Kayak Julius di fraksi S, dia hanya bisa pasrah melihat Elvaria yang terus merengek karena tidak bisa membawa Will. Lalu Wignall di fraksi Elf yang awalnya mengira dirinya akan disidang oleh para tetua Elf, tapi tiba-tiba Eleanor memberikan kalung yang berfungsi mengekang Wignall agar tidak kabur darinya. Ini Eleanor kayaknya cinta mati sama Wignall, tapi cintanya lebih mirip Yandere ya. Selanjutnya Sion di fraksi api yang tiba-tiba diuji langsung oleh Kariot menggunakan sihir api tingkat tinggi. Sampai-sampai anggota baru yang lain menyerah, tapi tidak untuk Sion yang masih sanggup dengan ujian Kariot. Nah, yang terakhir Will dan Lihana di fraksi petir yang harus menjalani latihan fisik yang benar-benar gila. Mereka dilatih dengan lari mengelilingi lapangan sampai puluhan kali. Sementara itu, tanpa sepengetahuan mereka, fraksi kegelapan ternyata mulai merencanakan penyerangan kedua ke menara. Disinilah muncul sosok villain baru bernama Shade yang sepertinya akan menjadi kunci dalam rencana mereka. Kembali ke fraksi petir, kemampuan fisik Will langsung menarik perhatian para senior setelah dia berhasil memecahkan rekor dengan lari mengelilingi lapangan sebanyak 1.600 putaran. Bahkan Zeus sampai mengajak Will berduel secara langsung, membuat para senior semakin iri kepadanya. Berbeda dengan Will, Lihana masih kesulitan mengikuti latihan. Ia bahkan dimarahi para senior karena dianggap menjadi beban di fraksi petir. Setelah latihan, saat Will sedang mandi di pemandian laki-laki, dia terkejut karena melihat Lihana yang tiba-tiba sudah berada di sana, sedang mandi sambil merenung. Ternyata Lihana sama sekali tidak sadar kalau dirinya salah masuk. Pikirannya masih dipenuhi ucapan para senior yang terus menyalahkannya. Setelah kembali ke kamar, Lihana akhirnya menceritakan alasan sebenarnya. Dia takut telah mengecewakan satu-satunya orang yang selalu percaya kepadanya, yaitu neneknya. Jadi sejak kecil Lihana memang dikucilkan oleh keluarga Oenzaus, bahkan oleh kedua orang tuanya sendiri. Alasannya karena warna matanya yang biru. Jadi keluarga Oenzaus merupakan keturunan kesatria petir yang terkenal. Seluruh anggota keluarganya memiliki mata berwarna kuning keemasan, sebagai simbol kebanggaan keluarga Oenzaus. Karena itulah mata biru milik Lihana dianggap sebagai kutukan. Lihana pernah berjanji akan meneruskan perjuangan kakak perempuannya yang telah gugur demi mendapatkan pengakuan dari kedua orang tuanya. Sayangnya sikap mereka tetap dingin, seperti tidak yakin kepada Lihana. Hanya sang neneklah yang selalu mendukungnya dan mendorong Lihana untuk menjadi seorang Magiaveni. Lihana kemudian memperlihatkan sebuah kalung berbentuk pedang yang mirip dengan milik Iris. Kalung itu merupakan senjata rahasia keluarga Oenzaus. Selama bertahun-tahun kalung tersebut terus diisi mana oleh pemiliknya agar suatu hari bisa digunakan sebagai senjata terakhir di saat-saat keadaan genting. Seperti yang pernah terjadi ketika kelompok Will melawan monster kuat di dalam dungeon. Mendengar semua itu, Will tidak mengerti kenapa keluarga Oenzaus menganggap
menganggap mata biru sebagai kutukan. Menurutnya mata Lihana justru terlihat seperti permata yang sangat indah dan cantik. Kemudian Will memberikan saran agar Lihana menyalurkan mana petir ke seluruh tubuhnya sedikit demi sedikit saat berlari. Dengan cara itu Lihana akhirnya bisa mengejar para senior. Beberapa hari kemudian Will dan Lihana mendapatkan tugas berbelanja ke kota. Di sana mereka bertemu dengan Kreutz yang kembali memaksa Will agar mau menjadi bahan penelitiannya. Ajudannya yang bernama Charles langsung berusaha menghentikan tingkah Kreutz. Lihana juga ikut menghalangi dengan berdiri di depan Will dan dengan tegas mengancam akan melaporkan Kreutz kepada Zeo jika dia terus mengganggu Will. Di malam hari, Will, Lihana, Kolesion, dan Wignall berkumpul di kedai milik para dwarf untuk saling bertukar informasi mengenai hasil pengawasan mereka di setiap fraksi. Tidak lama kemudian, Mike Myers dari fraksi kegelapan dan Emma Clever dari fraksi angin ikut bergabung. Mereka mulai bertanya-tanya karena Julius belum juga datang. Di sisi lain, ternyata Julius sedang diserang seseorang dalam perjalanan menuju pertemuan. Saat itu ditujukan Julius yang tergeletak bersimbah darah dengan dada yang sudah jadi donat dan selesai. Nah, harusnya pembahasan yang gue buat ini sudah mencakup seluruh cerita episode 1 season 3-nya nanti. Tapi ada kemungkinan ceritanya nanti bisa lebih, kurang, atau berbeda. Jadi tulis aja pendapat kalian soal video yang gue buat ini. Segitu aja untuk video gue kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you and lol. Nani.